beberapa orang yang mengklaim pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN membentuk tim relawan bernama Amanat Indonesia atau ANIS yang bertujuan mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden atau Capres 2024. Beberapa nama orang yang mengaku sebagai pendiri PAN itu, antara lain Afni Ahmad, Alimin Abdullah, Miranti Abidin, M. Yasin Kara, Putra Jaya, dan Sahrin Hamid. Mereka sebelumnya juga menjabat sebagai wakil sekjen hingga bendahara DPP PAN pada periode awal partai itu berdiri. Dalam rangka menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam pemilihan presiden, maka kami dari entitas PAN yang terdiri dari para pendiri deklarator PAN, anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI, pimpinan, pengurus, kader dan simpatisan PAN, telah membentuk ANIS atau Amanat Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 di Jakarta, ujar Ketua Umum ANIS Sahrin Hamid dalam keterangannya, Kamis 24 November 2022. Sahrin menjelaskan, Amanat Indonesia terbentuk karena yakin dan percaya dengan konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan. Sahrin mengungkapkan, tim ini menjadi yakin setelah melihat sepak terjang Anies saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kami telah bertemu Anies Baswedan dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik, kata Sahrin. Hal pertama yang pihaknya sampaikan ke Anies, yakni mengenai amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Lalu tim relawan juga meminta Anies mewujudkan cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Terakhir, tim relawan juga meminta agenda reformasi yang harus dituntaskan. Sahrin menjelaskan timnya bakal bersinergi dengan tim relawan Anies lainnya agar bisa memenangkan Pilpres 2024. Sahrin mengatakan secara khusus Anies akan berkontribusi pada bidang komunikasi strategis sebagai corong pikiran atau duta Anies di tengah-tengah masyarakat, serta pengembangan jaringan kerelawanan dan rekrutmen keanggotaan di seluruh Indonesia, dan berpartisipasi aktif pada setiap proses dan tahapan pemilu yang berlangsung, kata Sahrin. Sementara itu Divisi Media Anies Adli Bahrun menyebut pihaknya bakal terus melakukan konsolidasi dan pembentukan jaringan Anies di seluruh daerah. Rencananya dalam waktu dekat, kata Adli, Anies bakal melakukan deklarasi di Bandung, Jawa Barat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kami ingin sampaikan siapa-siapa aja yang ada di depan kita ini, para senior. Untuk itu saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, di samping kanan saya, ini adalah senior kita, Ibu Miranti Abidin. Ibu Miranti Abidin adalah pendiri dan deklarator PAN tahun 1998, di DPP PAN sebagai Ketua DPP pada tahun 99-2000 dan juga tahun 2000-2005, dan pada tahun 2015-2020 sebagai Majelis Penasihat Partai. Yang kedua, di samping kiri saya, Bang Afni Ahmad. Beliau adalah pendiri dan deklarator PAN, juga Wakil Sekjen DPP PAN 98-2000, Ketua DPP PAN tahun 2000-2005 dan anggota DPR RI tahun 1999-2004 dan juga tahun 2004-2009. Jadi 10 tahun menjadi anggota DPR RI. Selanjutnya adalah di samping kiri saya yang kami hormati, Bang Alimin Abdullah. Ini Bang Alimin Abdullah. Ini yang paling senior. Paling senior di DPP PAN. Beliau adalah pendiri dan juga deklarator PAN. Tahun 1998, bendahara DPP PAN 2000-2005 dan anggota DPR RI 2014-2019 dan 2019 hingga 2024. Jadi masih aktif sebagai anggota DPR. Ya, tepuk tangan buat Bang Alimin. Selanjutnya di samping Bang Alimin ada Bang Yasin Kara. Yasin Kara adalah pendiri dan deklarator PAN 1998, Wakil Sekjen DPP PAN 2000-2005, anggota DPR RI 2004-2009, Ketua DPP PAN 2005-2010 dan saat ini di DPP PAN menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai 2015. Ketua Mahkamah Partai 2015-2020. Sorry. Selanjutnya di samping kirinya lagi, ini sudah tidak asing lagi, Bang Putra Jaya Hussein. Ini adalah pendiri juga deklarator PAN 1998,
anggota DPR RI 2004-2009, Ketua DPP PAN 2010-2015, dan Sekretaris Dewan Kehormatan 2015-2020. Selanjutnya sebelah kanan saya adalah Bang Akmalin Nur, Ketua DPP, pengurus DPP PAN, juga pengurus harian DPP pada 2005-2010 dan anggota DPR RI 2004-2009. Dan satu lagi adalah Rosmairis Idris, Wakil Sekjen DPP PAN 2010-2015, Bendahara DPP PAN 2015 dan 2020. Dan selanjutnya ada juga tadi Widi Aswindi, Ketua DPP PAN 2020 dan 2025. Dan yang paling ujung adalah Robi, ini adalah juga deklarator PAN Sulawesi Tenggara. Nah, terakhir sebagai bendahara PAN Sulawesi Tenggara. Dan ada Azwar Jaya, DPP BPA 2003-2006. Dan saya sendiri, Sahrin Hamid, pendiri dan deklarator PAN di Jawa Barat, Ketua Umum DPP BPA 2003-2006 dan Ketua DPP PAN 2005-2010, anggota DPR RI 2004-2009. Nah, itu tadi sudah kita perkenalkan satu persatu siapa aja yang ada di hadapan kita ini, yaitu para pendiri, mantan anggota DPR RI, anggota DPR RI yang aktif, dan juga ada pimpinan partai atau pengurus di DPP PAN. Nah, nanti kita akan berdialog setelah saya membacakan rilis ini. Baik, kami bacakan press release Jakarta, Rabu 23 November 2022. Amanat Indonesia, Jembatan Konstituensi PAN mendukung Anies Presiden 2024. Dalam rangka menjembatani aspirasi konstituen PAN dalam pemilihan presiden, maka kami dari entitas PAN yang terdiri dari para pendiri, deklarator PAN, anggota DPR RI, mantan anggota DPR RI, pimpinan atau pengurus, kader dan simpatisan PAN telah membentuk ANIS atau Amanat Indonesia pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 di Jakarta. Yang kedua, Amanat Indonesia adalah organisasi kerelawanan atau komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden RI 2024 karena kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta. 3. Kami telah bertemu Anies Baswedan dan telah menyampaikan pikiran-pikiran tentang amanat Indonesia demi Indonesia yang lebih baik. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang harus terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan. 4. Sebagai bagian dari gerakan kerelawanan, maka dalam konteks pemenangan Anies sebagai Presiden RI, maka amanat Indonesia akan bersinergi dengan elemen pemenangan Anies lainnya. Dan secara khusus, amanat Indonesia akan berkontribusi pada bidang komunikasi strategik sebagai corong pikiran atau duta Anies di tengah-tengah masyarakat, serta pengembangan jaringan kerelawanan dan rekrutmen keanggotaan di seluruh Indonesia dan berpartisipasi aktif pada setiap proses dan tahapan pemilu yang berlangsung. 5. Kami mengajak seluruh masyarakat luas untuk sama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan Amanat Indonesia dengan cara mengunjungi portal amanatindonesia.com atau seluruh akun sosmed Amanat Indonesia atau nomor WA 0812 8118 7131. Terima kasih. Salam Amanat Indonesia, salam Anies Presiden Republik Indonesia 2024.